Bab 17, Ibu sang pelakor meradang. Kan udah dijelasin sama Mas Yanto. Saya sayang sama Harum, saya nggak mau dia dihancurkan oleh suami saya sendiri. Jawabku datar. Sesayang-sayang apapun, tak mungkin kau rela menyerahkan suamimu sendiri kepada perempuan lain. Tanyanya mulai menyelidik. Aku tersenyum, menyiapkan jawaban yang akan membuat mereka semua terbakar. Mauda mengernyitkan kening, seperti sedang berusaha berpikir keras. Matanya menatapku penuh curiga. Aku hanya tersenyum menikmati pemandangan indah di meja makan pagi ini. Rum, coba kau buka dulu toko, Ki. Bentar lagi para karyawan berdatangan. Perintahku kepada putri kesayangannya. Harum bukan babumu, enak aja kau nyuruh-nyuruh, protesnya. Bi Inah, Cika tidur enggak? Teriakku memanggil pengasuh putriku. Iya, Bu, baru aja dia tertidur lagi. Kenapa, Bu? Sahut Bi Inah menghampiri meja makan. Bibi udah sarapan? Tanyaku lembut. Sudah di belakang tadi, jawabnya melirik Harum sekilas. Tolong buka toko ya, si Harum sedang ada tamu dari kampung, jadi nggak bisa bekerja maksimal hari ini. Pintaku sambil menyerahkan beberapa anak kunci. Baik, Bu. Wanita itu segera berlalu. Kualihkan pandanganku kepada Ibu Harum. Wanita itu terlihat sangat kesal. Mel, Gilang akan menikahi Harum. Kau tidak berhak memperlakukannya seperti pembantu lagi, protesnya. Tapi Harum mau jadi istri suami saya. Sanggahku tenang. Gilang harus menikahi Harum bukan karena Harum ngemis minta dinikahi, tapi karena suamimu ini telah mengganggunya. Kau sudah tahu kalau suamimu mengganggu Harum? Tanya wanita parubaya itu dengan nada ketus. Maaf, Mauda salah menggunakan kata-kata. Suami saya bukan mengganggu, tapi meniduri. Atau lebih tepatnya, suami saya dan Dek Harum sudah begituan. Jangan bilang mengganggu, bantahku sambil tersenyum. Kalimatmu itu seolah-olah Harum yang suka, teriaknya. Ya, Harum sangat suka. Bahkan kalau boleh jujur, Harumlah yang lebih dulu memancing suami saya. Masa, Mauda nggak tahu perangai Harum gimana, sindirku. Kedua perempuan itu kaget. Wajah mereka merah padam. Kulirik Mas Yanto, dia hanya menunduk. Syukurlah, aku telah benar-benar menundukkannya. Kalau tidak, pasti dia sudah meradang karena adik kandungnya telah aku rendahkan. Kalau kemarahan kedua betina ini, aku jamin akan bisa kutaklukkan. Bukan aku, tapi Mas Gilang yang lebih dulu menggodaku. Dia yang pertama kali membelai kepalaku saat Kak Melur marah pertama kali aku bekerja di rumah ini. Harum membela diri. Mas Gilang kulihat salah tingkah. Oh ya? Boleh kau ceritakan gimana awalnya? Pintaku berusaha tetap tenang. Waktu itu aku mecahin porselin kakak yang di ruang tamu itu. Kakak marah, padahal aku nggak sengaja, ucapnya pelan. Aku hanya menasihati agar kau bekerjanya hati-hati, karena barang-barang di rumah ini semuanya mahal, terutama porselin yang kau pecahkan itu. Harganya nggak sebanding dengan gajimu 5 bulan, aku cuma bilang begitu kan, sindirku. Iya, kakak menghinaku. Mentang-mentang kakak orang kaya, seenaknya menghina gajiku. Kakak banding-bandingkan harga barang dengan gajiku. Mentang-mentang aku miskin, padahal kakak juga orang miskin sama sepertiku. Kita sama-sama orang kampung. Kebetulan aja kakak dapat suami orang kaya. Kalau kakak bisa, kenapa aku enggak? Ungkapnya disertai air mata. Oh, jadi itu awalnya. Kau tersinggung, lalu kau dendam. Terus kau bertekad akan mengambil suamiku, begitu, tuduhku. Bukan, aku nggak ada niat mengambil suami kakak. Aku hanya ingin mencari lelaki seperti suami kakak, bantahnya. Terus kenapa malah suamiku yang tergila-gila padamu? Selidikku sambil melirik Mas Gilang yang menunduk. Karena dia yang mendekat, dia yang memulai, dia yang, teriaknya menatap wajah Mas Gilang. Dia yang apa? Coba kau ceritakan, agar kami semua tahu masalah yang sebenarnya. Pintaku lembut. Tidak usah diungkit lagi, pokoknya Gilang sudah mengganggu anak gadisku. Itu saja, dia harus bertanggung jawab, teriak ibunya memotong pembicaraan. Jelaskan, Rum, supaya Mauda tahu apakah suamiku yang mengganggumu duluan atau kau yang merayunya. Suaraku mulai meninggi, ku tatap tajam wajah Harum. Setelah kakak marah itu, aku nangis sambil nyuci piring. Mas Gilang kebetulan masuk ke dapur karena mau minum. Melihat aku nangis, dia kasihan. Terus, kejarku. Mas Gilang memelukku saat itu, lalu membelai kepalaku. Dia melakukan itu untuk menghiburku. Kenapa malah kau berikan tubuhmu? Tanyaku melirik ibunya. Itu awalnya, besoknya dia memelukku lagi. Oh ya? Apakah besoknya kau nangis lagi? Apa setiap hari kau kutegur dan kumarahi? Pacingku.
Enggak, tapi Mas Gilang selalu mencari kesempatan agar bisa memelukku. Karena kau memancing, kau sengaja melakukan sesuatu agar kau dipeluk, iya kan? Buktinya malam hari yang kalian gelap-gelapan di meja makan waktu itu. Kau sengaja pura-pura sedih, ngancam mau pulang kampung. Kau sengaja gelap-gelapan supaya Mas Gilang iba, lalu menghiburmu. Kau diam saja saat dia memeluk, bahkan kau menikmati pelukannya, iya kan? Aku sedih karena kakak marahi. Kenapa kau nangisnya bukan di kamarmu? Kenapa masih di meja makan saat suamiku baru menutup toko? Itu kebetulan aja, Kak. Kebetulan. Memang sudah kau rencanakan? Tidak, Mas Gilang yang memelukku duluan, lalu membelai kepalaku, mencium bibirku, lalu meraba seluruh tubuhku. Cukup. Mas Yanto memukul meja makan. Harum dan ibunya terlihat kaget. Mas Gilang mengkerut, sedang aku tersenyum puas. Baik, Mauda sudah dengar sendiri kan? Mereka melakukannya bukan karena unsur paksaan. Mereka suka sama suka. Dua-duanya durjana. Saat aku terbaring dengan perut besarku, menikmati indahnya penderitaan sedang hamil besar. Kaki kram, tidur gak enak, nafas aja susah. Justru di saat itu mereka selingkuh di belakangku. Terserah bagaimana awalnya, yang jelas Gilang harus bertanggung jawab. Tandas ibunya, tak mau kalah. Sedikit pun dia tidak menyesali perbuatan anaknya. Jangan-jangan benar dugaanku. Dia malah sengaja mengumpankan anak gadisnya untuk menghancurkan rumah tanggaku, sekaligus menguasai harta Mas Gilang. Dasar. Oke, akan kulayani permainanmu, Mauda. Tenang, seperti janji suami saya pada kalian, dia akan segera menikahi Harum. Tegasku kemudian. Kapan itu? Gilang janji sebulan setelah kau melahirkan. Tapi kenapa kau masih ada di rumah ini? Lalu saya kemana? Mauda, ini rumah saya. Kata Gilang, setelah sebulan kau melahirkan, kau akan ditalak. Oke, kalau pernikahannya belum bisa sekarang, karena surat cerai kalian belum ada. Tapi kau harus segera keluar dari rumah ini. Perempuan itu mulai meradang. Ini rumah saya, kalau saya mau kalian semuanya yang akan saya usir dari sini. Mauda mau saya usir sekarang? Tanyaku dengan lembut, tapi tajam menatap matanya. Apa maksudmu? Gilang, cepat kau talak perempuan sombong ini sekarang seperti janjimu. Ayo cepat, perintahnya kepada suamiku. Mas Gilang kian mengkerut di kursinya. Aku tersenyum menatap perempuan itu mulai gemetar menahan amarah. Bab 18. Rahasia terbongkar. Mas Gilang kian mengkerut di kursinya. Aku tersenyum menatap perempuan itu, mulai gemetar menahan amarah. Mas Gilang tidak mau mentalak saya, tapi jangan khawatir. Tanpa kata talak dari mulutnya pun, saya sudah bukan istrinya lagi. Saya tidak akan pernah mau berbagi suami dengan perempuan manapun. Saya bukan Harum yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan suami orang. Kalau saya jijik, saya nggak mau lagi bersuamikan Mas Gilang. Ambil saja lelaki brengsek itu buat putri kesayangan Mauda. Terangku menambah murkanya. Kalau begitu, pergi kau dari rumah calon menantuku ini. Bawa anak yang kau bangga-banggakan itu. Hardiknya sambil berdiri. Maaf, ini rumah saya. Atau lebih tepatnya rumah mertua saya yang telah diserahkan kepada saya. Ini bukan rumah Mas Gilang. Sahutku tetap tenang. Kalau Gilang sudah mentalak kamu, kenapa kau nggak pergi juga? Teriaknya sengit. Bukan Mas Gilang yang mentalak saya, tapi saya yang menceraikan dia. Tapi betul juga, kenapa Mas Gilang tidak saya usir saja sekalian sama Mauda juga. Kau keluar dari rumah calon mantu saya. Perempuan itu menangkap lenganku lalu berusaha menyeret keluar. Cukup, Bu. Mas Yanto sang pahlawan spontan berdiri. Tangan kekarnya menarik paksa tangan ibunya yang mencengkram lenganku. Kenapa kau malah membela dia, Yanto? Kita kesini memperjuangkan nasib adikmu. Pergi, ibunya histeris. Tanpa kita perjuangkan pun, justru Melur sudah lebih dulu memperjuangkannya, Bu. Dia yang memaksa suaminya untuk menikahi Harum, bantahnya. Adikmu diperlakukan seperti budak di rumah ini, kau diam saja. Itu konsekuensi yang harus diterima Harum. Dia memang dari awal adalah pembantu di rumah ini. Mas Yanto kembali duduk di kursinya. Tapi Gilang akan menikahinya. Melur bahkan bukan istrinya lagi. Artinya Harumlah calon nyonya di rumah ini. Sepertinya Harum belum menjelaskan semuanya pada Mauda ya. Begini, jika mereka telah sah menikah nanti, pernikahan mereka harus tetap dirahasiakan. Siapapun tidak boleh tahu, termasuk ibu saya di kampung. Status Harum tetap pembantu saya. Saya akan memberikan jatah bulan kepada Mas Gilang, meskipun dia bukan suami saya lagi. Harum akan tetap saya gaji seperti sedia kala. Itu kalau Mas Gilang dan Harum masih mau tinggal di rumah ini.
Tapi kalau sampai rahasia pernikahan mereka terbongkar, maka jangan kaget kalau mereka berdua harus keluar dari rumah ini dengan tangan hampa, termasuk mobil akan saya tarik juga. Paparku sejelas-jelasnya. Perempuan itu kaget, wajahnya merah pada menahan emosi. Siapa kau berani membuat aturan seperti itu? Kau hanyalah jandanya Gilang. Kau yang keluar dari rumah ini, nggak tahu diri. Tenang, Mauda, jangan emosi. Mereka berdua sudah sepakat. Mereka menyetujui aturan yang saya buat. Kalau ternyata Mauda nggak setuju, berarti Harum nggak jadi nikah dong sama Mas Gilang, ancamku. Gilang, kenapa kau diam saja? Apa maksud semua perkataan perempuan ini? Teriaknya menatap tajam Mas Gilang. Jangan bentak-bentak calon mantu, Mauda. Kasihan loh, sindirku. Kau hanya calon jandanya Gilang. Kau tidak berhak membuat aturan seperti itu. Ini semua harta Gilang, bukan hartamu. Kau hanya perempuan kampung. Kau harus keluar dari rumah ini. Ayo, keluar kau dari sini. Ayo Rum, bantu ibu menyeret perempuan sombong ini. Teriaknya berapi-api. Kedua perempuan itu bangkit dan menarik lenganku masing-masing sebelah. Mas Yanto bangkit, tapi langsung didorong oleh ibunya dengan keras. Lelaki itu tersungkur di kaki meja makan. Sementara Mas Gilang hanya melongo. Hentikan, bentakan itu mengagetkan kami semua. Mertuaku tiba-tiba menyerbu masuk. Bagaimana mungkin mereka masih ada di sini? Bukankah mereka sudah pulang? Mertuaku berdiri dengan kaku di pintu tengah. Keduanya menatap kami dengan tatapan tajam. Segera Harum dan ibunya melepaskan cengkraman di lenganku. Mas Gilang mengkerut seperti seekor kucing kena pukul. Duduk ketakutan di kursinya, sedang Mas Yanto hanya memandang dengan diam. Ma, Pa, gegasku hampiri keduanya. Debaran kencang menggoncang dada. Gugup dan was-was terasa mencekik. Hal yang paling aku khawatirkan adalah Papa. Dia menderita sakit gula dan darah tinggi. Sedang Mama, aku dengar pernah menderita sakit jantung. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa bila penyakit mereka kumat setelah mengetahui rahasia yang selama ini ku sembunyikan. Ada yang ketinggalan ya, Ma? Makanya kalian balik lagi, tanyaku sambil memeluk Mama. Senyum lebar kupaksa terbentuk di wajah. Aku harus berakting untuk menutupi ketegangan di ruang makan. Siapa mereka, Mel? Kenapa mereka hendak menyeretmu keluar? Tanya Mama dengan wajah tegang. Dia tidak terpengaruh dengan senyum lebarku. Oh, ini keluarga Harum, Ma. Mereka baru tiba dari kampung. Kangen katanya sama Harum. Hehehe, maklum Ma, Harum kan anak bontot, jarang berpisah dengan keluarganya. Kilahku tetap tersenyum. Kenapa ada keributan? Apa yang kalian persoalkan? Kali ini Papa bersuara. Suara beratnya membuat nyaliku ciut. Tapi akting harus tetap dilanjutkan demi kesehatan mereka. Enggak, Pak, enggak ada keributan. Kami cuma ngobrol tadi. Kebiasaan di kampung ngobrol sambil praktekin gitu. Tadi itu kami cerita tentang sepasang suami istri yang lagi berantem. Jadi sambil cerita nggak sadar sambil praktek gitu, Pak. Sautku mulai kelelahan berdusta. Mel, cukup sandiwaranya. Aku tersentak. Bentakan keras dibarengi pelototan mata tajam membuat jantungku terpacu lebih cepat. Tidak pernah Papa membentakku seperti ini. Kata-katanya selalu lembut padaku, tapi kali ini dia membentakku. Kenapa? Aku hanya ingin melindunginya. Apakah aku salah? Dari awal kami tiba di rumah sakit, hingga sebulan kami tinggal di rumah ini. Kau tidak bosan-bosan bersandiwara. Apa maksudmu sebenarnya? Kenapa kau tutupi permasalahan seberat ini? Kau pikir ini masalah kecil, hah? Aku gemetar, sakit rasa hatiku dibentak seperti itu. Tapi melihat wajah mertuaku yang tadinya merah padam, kini berubah pucat. Seketika aku kesampingkan egoku. Papa, lirihku. Segera aku papah dia menuju meja makan. Kududukkan tubuhnya yang melemah. Kenapa kau tidak berterus terang, Nak? Kenapa kau masih saja menyembunyikan masalah ini dari kami? Padahal semua sudah jelas sekarang. Kami sengaja pura-pura pulang, lalu balik lagi mengintip semuanya dari kejauhan. Saat Bi Ina keluar tadi untuk membuka toko, kami sudah ada di balik dinding itu, Mel. Bi Ina melihat kami, tapi kami larang memberitahukan kalian. Kami dengar semuanya, kami sudah tahu semuanya. Kenapa masih ingin kau sembunyikan, Nak? Papa mencengkram dan menggoyang-goyangkan lenganku. Maafkan Melur, Pa, sargahku dengan suara parau. Sebenarnya tadi malam juga Mama sempat melihat perempuan ini masuk ke dalam kamar kalian. Mama juga mendengar dia menangis dan mengancam kalian. Karena itu Mama semakin curiga, Mel. Timpal Mama menggenggam tanganku. Maafkan Melur, Ma, lirihku pelan. Bab 19. Pengorbanan Melur di mata sang mertua.
Kenapa masalah sebesar ini kau tutupi dari kami? Ini masalah yang sangat besar. Ini menyangkut kelangsungan rumah tangga kalian loh. Ini bukan masalah kecil. Kau lihat, ibu perempuan itu bahkan nekat mau mengusirmu dari rumahmu sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa mengatasi hal ini sendiri? Bagaimana dengan ibumu di kampung? Apakah dia juga tidak kau beritahu? Aku menggeleng pelan. Hebat, kau sombong Mel, kau merasa dirimu hebat. Maaf Ma, Pa. Saya sengaja merahasiakan ini dari kalian karena saya takut papa dan mama kenapa-napa. Ibu saya juga. Saya nggak mau menambah beban pikiran kalian. Saya sudah kehilangan suami saya, Ma. Saya nggak mau kehilangan mertua dan ibu saya juga. Saya nggak mau. Tangisku pecah seketika. Beban berat yang coba kusimpan dan kutahan selama ini akhirnya jebol juga. Sebab di dada yang kupendam sebulan ini terbongkar sudah. Aku meraung dan menangis sepuasnya. Mel, ya Allah, begitu mulia hatimu nak. Kau malah memikirkan hati dan perasaan kami. Seharusnya kau memikirkan hati dan perasaanmu sendiri, Mel. Kenapa harus mikirin papa dan mama? Saya takut kalian sakit, Ma. Saya pasti bisa menghadapi ini semua. Saya kuat, Ma. Kalau hanya kehilangan Mas Gilang, saya ikhlas. Tapi saya nggak akan bisa kalau kehilangan mama, papa, dan ibu. Iya sayang, mama paham. Mama tahu kau sangat menyayangi kami. Kami juga sama, Mel. Kau ingat pesan papa kepada Gilang sebelum pulang subuh tadi, ha? Kau ingat kan? Bila sesuatu terjadi, maka Gilang yang harus keluar dari rumah ini. Kau paham apa maksudnya kan, Mel? Itu tidak mungkin, Ma. Mas Gilang anak kandung mama dan papa. Saya hanyalah seseorang yang kebetulan sempat dicintai, lalu sekarang dicampakkan oleh putra kalian. Jika Mas Gilang tidak membutuhkan saya lagi, saya bisa apa, Ma? Saya yang akan keluar dari rumah kalian. Tapi kalau boleh, saya mohon banget, jangan pisahkan saya dari anak saya, Ma. Saya nggak akan sanggup pisah dengan Cika. Kalau kalian bawa ke sidang perpisahan pun, saya pasti kalah. Saya nggak punya dekeng, apalagi uang buat bayar pengacara. Tolong izinkan saya pergi membawa Cika ya, Ma. Tangisku kian sesenggukan. Ku memohon belas kasihan mereka yang punya kekuasaan dan uang. Aku bersimpuh di kaki kedua mertuaku. Sempat kulirik Harum dan ibunya yang tersenyum miring, mengejekku yang kini pasti akan tersingkir. Mas Gilang masih diam mematung. Bangun Mel, bangun. Mama memaksaku berdiri. Perempuan bodoh. Tahu rasa kau sekarang kan, dari tadi bergaya, sok jadi nyonya. Perintah sana, perintah sini, sekarang kau tanggung sendiri akibatnya. Kenapa kau sembunyikan rencana pernikahan Nak Gilang dengan Harum? Kau takut cepat-cepat diusir dari rumah besar ini ya? Pulang kau ke rumah ibumu sana. Jangan khawatir, kami belum memberitahukan dia kok, kalau Harum akan menikah dengan mantan suamimu. Dia masih sehat sampai sekarang. Tapi nggak jamin ya, kalau kau pulang sambil menggendong anak bentar lagi, bisa-bisa mati berdiri dia. Anaknya yang selama ini seorang kaya, tiba-tiba jadi janda. Miskin lagi. Ibu Harum mengejekku panjang lebar. Senyum sumringah tak henti menghiasi pipi keriputnya. Harum juga senyum-senyum dikulum. Mas Yanto hanya menunduk. Mungkin dia juga merasa lega kalau aku betul-betul jadi janda. Sepertinya dia bersiap untuk menampungku. Dasar keluarga brengsek, tapi aku bisa apa? Maaf, ibu siapa ya? Papa bertanya dengan suara tegas, menatap ibu Harum penuh selidik. Saya ibunya Harum, Pak Besan. Ini gadis yang ingin dinikahi oleh putra Bapak Besan. Sebenarnya kita sudah kenalan loh. Kita udah pernah bertemu 2 apa 3 kali ya, lupa saya. Pertama waktu Pak Besan datang melamar melur di kampung kami. Kedua pas pesta pernikahan. Yang ketiga pas itu 7 bulanan hamilnya melur. Waktu itu Pak Besan bilang mau carikan pembantu buat melur karena sudah hamil besar. Saya bilang biar saya yang carikan. Pak Besan ingat kan? Oh, jadi Harum ini pembantu yang ibu carikan itu? Iya, dia putri saya Pak Besan. Kenapa ibu malah menjadikan dia pembantu untuk anak dan menantu saya? Saya nyuruh carikan, bukan nyuruh putri ibu. Oh, begini. Maksud saya kebetulan sekali anak ibu juga sedang mencari pekerjaan sepertinya ya. Sindir papa tersenyum kecut. Iya betul, begitu maksud saya. Bukan ada unsur kesengajaan, sengaja memancing di air keruh, bukan begitu ya? Bukan Pak Besan, bagaimana cara memancing di air keruh? Saya malah nggak pandai mancing, Pak Besan. Ya, nggak pandai mancing tapi pandai masang umpan, sindir papa lagi.
Oh iya, dulu kalau mendiang suami saya masih hidup, saya yang masang umpan di mata kailnya, biar bisa dapat ikan banyak untuk lauk siang Pak Besan. Ternyata umpan yang ibu pasang kali ini juga berhasil, Bu. Putra kesayangan saya telah memakan umpan yang sengaja ibu pasang di rumah ini. Maksudnya apa ya Pak Besan? Iya, ibu berhasil, ibu sukses besar. Perempuan ini telah berhasil membuat anak saya tergila-gila padanya. Bapak nuduh saya mengumpankan putri saya sendiri begitu. Ibu Harum tampak tersinggung. Sepertinya memang begitu, Bu. Anak Bapak yang sudah meniduri putri saya. Dia telah merusak masa depan seorang gadis belia, Pak. Saya bisa saja menuntutnya karena telah membunuh saya. Saya tidak pernah Harum, Bu. Mas Gilang tiba-tiba bangkit, rahangnya mengeras. Kalau tidak kau, bagaimana bisa? Tuduh Ibu Harum sengit. Harum tidak menolak, dia bahkan yang sering merayu dan memancing saya. Pada saat itu Melur sering mengeluh sakit. Harum sengaja menggunakan kesempatan itu untuk memikat saya. Teriak Mas Gilang, tak lagi malu mengakui perbuatannya. Mas Gila yang duluan, aku nggak pernah mancing-mancing. Harum ikut berteriak. Kau duluan, balas Mas Gilang sengit. Mas Gilang duluan, kau yang pertama meluku, lalu meraba-raba tubuhku. Lalu kau bisikan kalau kau suka padaku. Lalu kau baringkan aku di... Cukup. Semua tersentak. Teriakan papa mertuaku mampu membuat suasana yang tadi ribut berubah menjadi senyap. Senyap tapi kian tegang. Jadi intinya ibu meminta putra saya menikahi putri ibu. Tanya papa kali ini dengan suara pelan. Tentu dong, anak saya sudah dirusak, sahut ibu Melur ketus. Bukan saya yang merusak Harum, Bu. Harum sudah tidak perawan saat saya... Kau diam, papa melotot kepada Mas Gilang. Siapa bilang anak saya tidak perawan? Harum saya jaga 24 jam sehari. Dia tidak pernah pacaran apalagi sampai tidur dengan laki-laki. Bantah Ibu Harum sambil berdiri. Matanya tajam menatap Mas Gilang.